RFM 94 Citra Dinamika Mojokerto. Jika ada matahari yang membuat terik, maka ada hujan meneduhkan. Sobat R, benar-benar teduh sekali pagi hari ini ya. Soalnya saya berada di, ini kalau biasanya kan di studio gitu kan. Teduh juga di studio ya. Di sini lebih teduh lagi, soalnya saya ditemani sama teman-teman dari kantor pos Mojokerto, Sobat R. Karena saya sekarang sedang bersiaran langsung live ya, live streaming ini. Kalau Sobat R juga pengen tahu seperti apa siarannya di kantor pos ya, pagi hari ini langsung aja bisa klik rfm94.com dan pilih audio visual. Saya nggak sendirian loh Sobat R di sini. Ini yang membuat saya itu lebih teduh, ngerasa seger gitu ya. Saya sudah ada yang menemani di sini. Ada Bapak Aulia Pribadi Ananda sebagai Kepala Kantor Pos Mojokerto dan juga Ibu Iva sebagai manajer pelayanan ya. Oke, langsung aja saya sapa Sobat R yang yang ada di ujung dulu ya. Selamat pagi Bapak Aulia. Selamat pagi. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat baik ya Pak ya. Pagi yang cerah ini. Oh gitu ya. Kalau hari Sabtu memang tetap ngantor kayak gini ya Pak ya? PT Pos tetap ngantor sampai jam 7 sampai jam 18. Hari Sabtu pun juga? Sabtu ya. Sama ya? Sama. Oke deh, alhamdulillah Bapak Aulia sehat memang kelihatannya Sobat R, nggak kelihatannya tapi memang iya ya Pak ya, nggak kelihatan aja, nggak di luar aja tapi dalam juga kok, lahir batin ya. Oke Bapak Aulia, saya bergeser ke sebelahnya ada Ibu Iva. Selamat pagi Ibu Iva. Selamat pagi Mbak. Ibu Iva sebagai manajer pelayanan, ini kelihatannya seger banget karena pakai orange ya. Iya, alhamdulillah juga barusan kita senam bareng dengan bapak-bapak sebelah dan ke siapa ya? Terus kita jalan-jalan bareng juga. Oh gitu. Itu kegiatan tiap olahraganya hari Sabtu. Ya? Iya. Biasanya kan Jumat gitu, ini hari Sabtu sekalian berweekend ria gitu ya Pak ya? Betul. Oke, kita di sini Sobat R akan ngobrol lebih dekat mengenai pelayanan kantor pos yang semakin inovatif. Kalau dulu Pak, identiknya kantor pos itu sama dengan surat menyurat. Kalau zaman-zaman saya dulu Pak ya, tahun-tahun 80, 90 gitu Pak. Terus kalau kita kirim surat itu biasanya dimasukkan dalam kotak pos. Nah, ini kotak posnya langsung siaran ini Pak, gedenya. Nah, tapi kalau sekarang saya lihat begitu banyak sekali beragam layanan inovatif dari kantor pos. Nah, ini bisa dijelaskan Pak, beragam layanan inovatifnya kantor pos sekarang itu bisa apa aja sih Pak? Mau nggak Pak Aulia? Ya, terima kasih. Pos Indonesia memang sekarang ini berkembang tidak hanya dalam kualitas pelayanan kepada masyarakat, namun juga berkembang pada produk layanan kami. Apalagi sekarang ditambah dengan kecanggihan teknologi yang memungkinkan kami berpromosi melalui sosial media. Masyarakat umumnya berasumsi di kantor pos hanya bisa berkirim surat paket seperti yang tadi Mbak sampaikan. Dengan perkembangan ini produk layanan pos itu bergeser mengikuti dengan perkembangan teknologi. Iya. Ya, di samping produk unggulan kami memang pengiriman barang surat itu produk utama kami, yaitu tadi dengan kecanggihan teknologi kita juga beradaptasi dengan mengembangkan beberapa pelayanan yang seiring dengan teknologi tadi, umpama kayak wesel pos instan, di mana hari ini kirim, detik ini juga bisa nyampe di tujuan, diterima di yang dituju ya. Yang dituju begitu. Oke, kalau dulu kan nunggu dulu lama ya Pak ya. Betul. Kalau sekarang enggak, sekarang dikirim detik ini juga. Betul, secepat SMS. Luar biasa. Terus apa lagi nih Pak? Karena kalau saya lihat di belakang saya juga saya baru tahu ini ada perangko selfie juga, terus ada pengirim transfer rekening ke bank kayak gitu. Kok semakin banyak gitu loh yang kantor pos bisa gitu ya. Waduh. Apa lagi nih Pak? Iya, produk-produk layanan yang ada di kantor pos saat ini yaitu baik melalui pengiriman surat paket, bahkan di sini berkembang pengiriman jasa keuangan, yaitu pengiriman uang atau pembayaran angsuran motor atau istilah kami postpay, yaitu produk yang kami unggulkan dalam pengiriman surat misalnya dengan paket pos ekspresnya yang dimana dijamin 1 hari sampai pada tujuan, yaitu untuk kota-kota besar yang ada dalam jaringan pos ekspres. Kemudian kiriman paket juga disediakan armada yang bisa mengangkut barang-barang yang berukuran cukup besar, seperti paket motor, kemudian paket televisi,
Itu ada di sana produk kami paket jumbo Bu ya. Ya. Nah, Ada namanya paket jumbo gitu. iya. Jadi kalau misalnya barang-barangnya ada gede keluarga gitu ya. yang mau pindah ke luar kota atau mungkin pindah tempat kerja, kita siap untuk melayani pengiriman tersebut. Oh, Jadi gitu mau ya. televisi, kulkas atau semua barang peralatan rumah tangga yang di rumahnya bisa dikirim lewat Namanya kantor paket pos. jumbo itu tadi Iya, ya? betul. Waduh. Nah, It- umpama di jasa keuangan atau dalam istilah kami Pos Indonesia disebut itu Pospay yang bekerja sama dengan berbagai mitra, yaitu untuk cicilan sepeda motor, mobil, elektronik, kartu kredit, pembayaran pajak sampai layanan pengiriman uang dari dan ke dalam luar negeri yang bisa dilakukan melalui kantor pos loket di seluruh kantor pos cabang yang online. Kita semua sudah online kantor pos kami. Gitu ya Di Pak ya. wilayah Mojokerto ada 21 outlet tersebar di semua Mojokerto kecamatan. ini ya? Iya. Oke, jadi ini lebih memudahkan warga Kota Mojokerto begitu ya kalau Iya. mau melakukan transaksi yang ada hubungannya dengan kantor pos karena ada 21 outlet itu tadi ya Pak ya. Oke, sip. Nah, produk layanan apa saja yang sekarang sedang ada di kantor pos, baik itu dari pengiriman surat atau paket bahkan sampai apa tadi ya, untuk lebih jelasnya mungkin bisa dijelaskan sama Ibu Iva monggo. sebagai manajer pelayanan ini. Iya. Monggo. Terima kasih. Mbak Hana. Oh, Mbak Hana ya. Pokoknya Terima ingat kasih. CHS, ingat saya. Oh, gitu ya. Catatan hati seorang istri itu Dewi Sandra. Kalau saya catatan kasbon seorang istri kayaknya. Yang penting nasibnya nggak seperti Iya. Mbak Hana. Gimana kalau Iya. Ibu Iva? Kalau produk pelayanan kantor pos yang sedang hit sekarang itu, produk terbaru kami adalah layanan wesel cash to account, yaitu wesel yang kita kerjasama dengan ATM bersama. Itu jadi kiriman transaksi wesel ke rekening dengan jaringan ATM bersama. Oh, Jadi kiriman wesel itu tidak melulu aja ke orang cash ya, tapi bisa ke Melalui nama rekening, rekening tadi ya. rekening yang berlogo ATM bersama. Oh. Ini untuk sementara ATM bersama, mungkin kedepannya seluruh bank bisa kita layani. Jadi gitu. kalau dulu wesel gitu kan terimanya cash gitu Ya, ya. jadi dari orang per orang. Kalau sekarang dari orang bisa langsung ke rekening. rekening bank. Jadi mungkin untuk pembisnis online juga bisa suatu peluang juga. Mungkin ada orang-orang yang mungkin nggak punya rekening bank, mungkin yang ada di pelosok-pelosok, itu bisa sebagai solusi untuk pengiriman itu lewat Itu cash to tadi. account itu ya, Oh, lewat luar rekening. biasa. Iya. Nih kalau saya lihat ada beberapa meja ya di belakang ini Sobat R ya. Kalau saya baca di sana ada Pospay dan wesel, terus ada surat atau paket materai dan perangko gitu. Ini ada berapa meja nih? Kalau Sobat R biasanya kantor pos mungkin paham ya. Mungkin bisa dijelaskan juga kalau mungkin Sobat R mau ngapain harus ke meja mana. Oke. Ini Ibu Iva kan mungkin Iya, ya. iya. Sobat R yang lagi live streaming di Betul, rfm94.com nih pasti juga tahu backgroundnya. Nah di sana itu Sobat R, tuh kan ada meja-meja tuh. Iya, Nah, Sobat RFM, kantor pos Mojokerto yang letaknya di Jalan Ayani nomor 5 menyediakan layanan loket itu ada 5 loket. oh 5 loket ini ya sampai sini yang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tidak perlu antri, jangan khawatir kalau kita sahabat N mau datang bisa langsung kita layani. Gitu, karena memang loket kita semua ada 5 dan semua ini bisa menerima pelayanan dari kiriman pos, terus transaksi wesel, Ada sesuai ya, kan itu ada yang kayak nomor Iya, 4, surat iya. atau paket, Pospay materai atau perangko tabungan gitu ya. juga. Ini bisa kita layani semua. Oke. Jadi kalau misalnya loket 1 penuh, bisa langsung geser ke loket 2. Ke loket 2 gitu, penuh ke loket 3, penuh Iya. lagi ke 4, penuh ke Iya, 5. iya. nggak Nanti kalau sampai penuh lagi ngantri-ngantri. bisa ada di depan juga ada. Oh di depan? Iya, di Yang depan sebelah itu mana? ada layanan pojok Oh di sana, pojok sebelah layanan. sana. Iya, di depan dekatnya bakso itu, Mbak. Oh iya sekali iya. ya, jadi sambil wisata kuliner gitu. Soalnya sebelahnya ada warung. Kalau istilah kerennya drive thru gitu ya. Oh, Kalau iya, yang betul. di itu makanan cepat saji itu drive thru, tapi kita punya pojok layanan. Gitu. Jadi mungkin Sobat R
kok kalau masuk itu kok kelihatannya penuh penuh gitu. atau mungkin langsung aja ke pojokan ya. pengen sekalian nongkrong di bakso gitu bisa langsung ke pojokan. Wah, kalau saya kayaknya penuh nggak penuh langsung ke pojokan deh kalau saya Sobat R. Betul. Ya Pak Aulia ya. Ya ini saya tambahkan nanti kan gimana, Pak? minggu depan insya Allah atau bulan depan kita sudah buka pojok layanan atau pojok loket untuk melayani para customer kami. Kalau apabila di dalam kantor penuh atau memang buru-buru bisa langsung di pojok loket kami. Dan ke depan kita sedang bekerja sama dengan PT Telkom akan menyajikan atau membuat tempat untuk para netter WiFi corner nanti dengan PT Telkom, di mana nanti sampai bisa teman-teman atau netter yang ingin cangkruan di kantor pos bisa sampai malam. Dan kita sediakan angkringan. Wah, luar biasa kafe tradisional. Kapan ini Pak? Kapan sudah mulai Senin yang kemarin. Oh gitu. Tadi malam kita tutup sampai jam 11 atau jam 12 ya. Nah jadi teman-teman kalau Sobat R atau customer kami ingin hanya cangkruan di kantor pos, monggo sambil ngenet, sambil minum jahe, kopi, susu yang ada yang kita sajikan, sediakan. Itu teman-teman dari kantor pos juga yang ya semuanya untuk para bertugas di situ. Customer atau masyarakat yang ingin malam-malam meluangkan dengan keluarga santai bisa di halaman kantor pos Mojokerto. Ini merupakan salah satu perwujudan ini istilahnya apa ya? Untuk fasilitas buat para customer kantor pos atau bagaimana sebagai apa ini Pak, dengan adanya angkringan kayak gitu itu? Ya kita ingin lebih mendekatkan masyarakat, gitu ya? Kemudian masyarakat bisa mengetahui ya bahwa kantor pos tidak hanya tadi sebatas pengirim surat, pembayaran lain-lain, tapi bisa untuk ya dengan santai dengan keluarga, tempat cangkruan atau ngobrol, bisa tentang bisnis atau ngenet tadi itu. Nah, nanti dengan WiFi corner PT Telkom nanti kita. Oke, jadi luar biasa loh Sobat R. Kalau biasanya kantor pos identiknya hubungannya dengan dokumen, dengan sesuatu yang kayaknya resmi-resmi gitu ya Pak ya. Ternyata sekarang kita bisa lebih dekat loh dengan kantor pos ya, dengan memberikan itu tadi ya. Nama kerennya apa sih Pak? Ya. Pojok ya tempatnya tadi itu? Tempatnya pojok loket lah. Pojok loket ya. Nah di situ kita bisa wifi-an ya Pak ya, bisa nongkrong-nongkrong. Baru kali ini Sobat R, kantor pos bisa dipakai nongkrong ya Pak ya. Jadi lebih dekat ini sama masyarakat Mojokerto dan juga para pengguna jasa kantor pos seperti itu. Luar biasa sekali. Kayaknya saya perlu nyoba nih ya. Nanti malam buka ya Pak ya? Insya Allah buka. Buka ya? Oke, sip. Saya kayaknya perlu coba ini. Bu Iva juga ya Bu Iva? Iya, mau malam minggu Bana. Oh gitu ya? Iya. Nah Sobat R, saya kok masih tertarik ya tadi dengan adanya pojok loket ya Pak ya? Iya. Tadi sempat ngobrol-ngobrol juga sama Pak Auli ya. Ternyata Pak ini fungsinya gimana sih Pak, selain tentunya memberikan sebuah tempat buat para customernya kantor pos begitu. Tujuannya adalah buat masyarakat Kota Mojokerto untuk lebih dekat, lebih mengenal lagi tentang kantor pos. Ya mungkin awalnya yaitu tadi taunya kantor pos mungkin untuk ngirim-ngirim surat atau mungkin kalau bayar-bayar motor gitu kayaknya udah lama ya Pak ya, udah paham, tapi masih banyak lagi loh kantor pos, bisa banyak lagi gitu kan Sobat R. Nah, itu tujuannya sangat luar biasa Pak ya, untuk mengenalkan masyarakat dengan kantor pos. Istilahnya apa ya, lebih kenal dekat gitu ya. Betul. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Nah gitu, orang mungkin taunya ya saya tahu kantor pos ada di Jalan Ahmad Yani gitu, tapi bisa apa ya di sana nggak tahu juga gitu. Luar biasa sekali Pak. Oke, ngomong soal pengiriman untuk dalam dan luar negeri, saya pengen tahu juga nih Sobat R juga, seperti apa sih pelayanan yang dilakukan oleh kantor pos Indonesia dalam pengiriman untuk dalam dan luar negeri? Apa aja yang bisa dikirimkan ke luar negeri misalkan seperti itu? Silakan Ibu Iva mungkin. Untuk layanan kiriman kita bisa dalam negeri maupun luar negeri ya Mbak ya. Itu juga ekspres Mbak. Ke luar negeri itu kita bisa menjanjikan sampai 3 hari. 3 hari sampai ya? Dengan express mail service gitu. Dan untuk syarat-syarat pengiriman itu semua sudah kita sediakan. Kita apa yang boleh dikirim, apa yang tidak boleh dikirim, karena memang sangat riskan ya untuk khusus kiriman yang luar negeri ya? Itu. Semua termasuk
dalam negeri juga. Oke. Ada beberapa kiriman yang memang tidak boleh dikirim. Apa aja lewat yang kantor pos. mungkin masyarakat Mojokerto juga ingin tahu, apa aja sih yang ternyata juga masuk dalam daftar nggak boleh dikirim ini gitu. Iya betul. Kita sudah sediakan syarat ini ya Mbak ya, seperti yang ada di sini. Kita sudah barang-barang yang pajangkan juga dilarang barang-barang yang pengirimannya dilarang melalui ya. angkutan udara itu. Khususnya untuk angkutan udara, Oh, seperti oke. misalnya benda cair, terus benda yang membahayakan seperti bahan kimia, bahan yang mudah meledak, bahan yang mudah terbakar, itu memang kita tidak bisa untuk melayani khususnya untuk paket udara. Tapi kalau untuk darat, ada spesifikasi yang memang bisa, cuman dengan cara mungkin packingannya yang kita sediakan di layan pos. Jadi untuk Sobat RFM, kalau memang mungkin karena barang itu belum sempat di Packing packing mungkin. bisa kita sediakan di kantor pos. Oh, gitu. kita juga melayani untuk packingnya ya? Iya, iya, Oh, betul. Oke, luar biasa. Kalau mungkin di rumah, aduh nggak koper lah istilahnya gitu ya. Iya, Apalagi ibu-ibu biasa super sibuk Pak. Mungkin karena saudara di sana pengen cepet-cepet mau kirim Iya, skupu kiriman KB gitu ya. onde-onde atau ciput gitu ya. Enggak Ih, tahu aja, biasanya emang gitu kalau dari Mojokerto. Kirimannya kalau nggak onde-onde ke Ciput, Ramba itu Pak. Iya, bisa kita sediakan packingannya di kantor pos Mojokerto. Oh gitu. Dan untuk pengiriman kita tiap hari langsung kita kirim Mbak. Jadi tidak ada kiriman yang ngendon di kantor pos Mojokerto. Ada batasan nggak? Mulai maksudnya masuk jam berapa yang istilahnya nggak bisa langsung dikirim gitu atau gimana gitu? Ada Enggak, batasannya sampai nggak? tutup loket. Langsung? Jadi kita pelayanannya 24 jam. Jadi nanti malam juga angkutan pos udah ada yang datang gitu. Jadi kita memang menyediakan khususnya untuk wilayah Jawa Timur, kita mengadakan layanan yang 1 hari sampai ekspres pos. Namanya Jadi express dijamin pos. 1 hari nyampe. Plus kota-kota besar di seluruh Indonesia. Oke, Iya. namanya Ekspres pos. Express Pos Ya, gitu tadi pos ya. ekspres maksudnya. Pos Mohon maaf. Express. Dibolak-balik nggak apa-apa lah ya. Nah, Iya. ini untuk jasa pengiriman surat atau paket apa yang sekarang mungkin sedang dikembangkan dan jadi inovasi mungkin? Maksudnya Mbak? Untuk jasa pengiriman surat atau paket apa yang mungkin sekarang sedang dikembangkan dan apa jadi inovasi begitu? Untuk inovasi selain pos ekspres itu Mbak ya, semua kiriman yang dikirim lewat kantor pos bisa kita lacak keberadaannya. Istilahnya kalau di kita itu jejak lacak gitu. Kita punya web yang namanya www.posindonesia.com.co.id www. www.posindonesia.co.id. Oke, Nah. www.posindonesia.co.id. Betul. Di Itu yang situ- bisa melacak kita juga. Bisa. Di situ gimana caranya juga tuh? ada layanan tarif pos, terus layanan kode pos, dan informasi-informasi terbaru dari pelayanan pos Indonesia. Oke, dalam Iya. artian melacak udah terkirimkah atau gimana gitu? Iya, nanti bisa posisi barang itu ada di mana bisa dilacak di situ. Oke. Track. Iya. Gimana Pak? Di track Di track? track and trace tadi itu kan. Jadi mama pelanggan atau customers ingin melihat mengetahui kiriman yang dikirim melalui kantor pos, bisa melihat berkunjung di website kami. Tadi itu disampaikan www atau .posindonesia.co.id. posindonesia.co.id dengan mengentry atau menginput nomor resi atau nomor barcode resi yang tadi untuk apa yang ada dari kantor pos. Ya kan kita pasti punya ya, Punya ada bukti ininya, pengiriman bukti tadi itu. pengirimannya. Nah di situ Iya. nanti dimasukkan Iya. ya Jadi tinggal nomornya. diinput, kemudian dilacak, itu akan terlihat nanti. Ya. Oh jadi kelihatan juga ini sudah apa sesuai maksudnya nyampe di tujuan atau belum juga Iya. bisa ya Pak ya. Dan mungkin ada yang mungkin juga terbaru dari kita ya Pak ya. Sobat R bisa menjadi kantor pos buat diri sendiri. Jadi Maksudnya? bisa buka agen pos. Oh. Jadi kita bisa kerjasama untuk pihak luar atau mungkin Sobat R yang ingin buka usaha tentang pos, bisa buka agen pos. Bisa Waduh, bergabung dengan kita. Seperti apa itu mungkin prosedurnya Pak Aulia? Jadi agen pos itu kita bekerja sama bermitra dengan masyarakat yang berkeinginan kerjasama dengan PT Pos Indonesia, di mana di sana
nanti akan disurvei. Ada yang penting syaratnya mudah, hanya ada tempat, lokasi, kemudian ada perangkat pendukungnya seperti PC, komputer dan lain-lain, kemudian modemnya. Nah, nanti setelah mendaftar oleh petugas kantor pos akan disurvei, langsung begitu layak akan kita beri izin. Nanti tempatnya itu disetting sedemikian rupa seperti layaknya kantor pos. Oke, jadi ini sekaligus memberikan kesempatan untuk usaha untuk juga berusaha, ya? wirausaha Luar dengan biasa. bergabung menjadi agen pos. Saat ini sudah ada 12 agen pos di Kota Di Mojokerto. Kota Mojokerto? Iya, mama yang terletak di Jalan Empu Nala itu ada agen pos, itu seperti kantor pos juga, di settingnya seperti kantor pos. Kemudian di Terate, kemudian di Surodinawan ada, kemudian di Rolax ada, sama di Pacet, di Soko ya itu. Jadi itu kita yang di sini ya, yang datang menawarkan untuk bekerja sama gitu ya? Apa dari pihak yang luar atau dari kita? Misalkan kayak saya nih pengen jadi, berarti saya yang kesini gitu ya? Iya. Seperti itu ya Pak ya? Mbak ingin bergabung bisa mendaftar atau nanti kita tawarkan sama saja, nanti kita survei. Begitu ada tempatnya layak, tidak perlu mewah, tidak perlu besar-besar, bisa. Hanya modal tadi itu ada tempat, kemudian PC, perangkat pendukungnya. Kemudian tidak melulu hanya nanti agen pos, bisa dari ruko atau usaha yang lain itu bisa dengan yang lain, mama jualan sembako, kemudian usaha yang lain-lain. Seperti yang di Ijen itu Mas Indra, beliau mempunyai usaha jualan atau ya optik ya. Nah, karena tempatnya masih cukup ada dikembangkan, digabung dengan agen pos Ijen. Oke, jadi di sini intinya tidak hanya kemauan kita, tapi juga tetap dari kantor pos, teman-teman dari kantor pos juga akan ngecek ya kelayakannya ya Pak ya, tetap seperti itu. Nah, ini ada nggak perbedaannya antara layanan yang ada di kantor pos yang ada di Jalan Ahmad Yani ini dengan teman-teman tadi yang kebetulan juga bekerja sama dengan kantor pos? Mungkin ada hal yang nggak bisa dilakukan di tempat-tempat itu, tapi hanya bisa dilakukan di kantor pos ini, atau gimana? Atau sama aja? Ada memang beberapa pelayanan yang belum bisa dilakukan di agen pos, itu pengiriman uang. Karena agen pos sistemnya seperti bisnis yang lain atau usaha yang lain, itu deposit, memakai deposit. Sehingga kalau pengiriman uang ada beberapa hal izin yang harus dipenuhi dulu, karena pengiriman uang dengan izin mungkin dari Departemen Keuangan ya atau BI di sini. Cuman kalau agen pos itu seperti layaknya kantor pos, bisa menerima cicilan motor, pembayaran token listrik, PDAM yang saat ini baru kemarin kita bekerja sama dengan PDAM Kota untuk pembayaran rekening PDAM Kota. Kabupaten sudah lama. Nah, kemudian di sana nanti bisa menerima angsuran motor lain-lain seperti BAF, FIF, Oto dan lain-lain. Kemudian pengiriman surat baik dalam negeri maupun luar negeri, pengiriman paket, dokumen dan lain-lain. Dan nanti kalau masyarakat ada yang berminat membuka agen pos, fee-nya kita berikan cukup signifikan sampai 20% untuk pengiriman surat. Di mana nanti fee itu akan diberikan sebulan sekali dari totality besar uang atau omset yang diterima pada hari itu. Pokoknya fee-nya 20% untuk pengiriman surat dalam negeri, 18% untuk pengiriman barang atau dokumen luar negeri. Dan ditambah lagi nanti ada fee dari penerimaan beberapa postpay tadi, seperti pembayaran motor itu kayak gitu ya Pak ya. Ya. Oke, jadi kalau saya dengarkan dari penjelasannya Pak Aulia, ini juga lebih mendekatkan ke masyarakat. Jadi betul.
masyarakat kalau mau kantor pos tidak hanya terpusat, misalkan kalau di Kota Mojokerto di Jalan Ahmad Yani kayak gitu Sobat R. Tapi di tempat-tempat terdekat, misalkan di Teratai tadi ada, di Suko ada, di Pacet apalagi yang di gunung ya Pak ya. Nanti kalau mau bayar cicilan motor harus turun gunung dulu misalkan kayak gitu, enggak. Karena ada di beberapa tempat. Udah ada 12 agen kantor pos tadi ya Pak ya, yang udah tercatat sampai hari ini ya. Dan ini akan terus berkembang Sobat R. Mungkin Sobat R juga tertarik untuk bisa menjadi agen kantor pos ya. Peluang sekali Mbak buat Sobat ya? RFM. Mungkin Bahana juga bisa. Oke, sudah kayak kotak pos kayak gini ya, gede nanti. Iya betul. Nah, ada ini Pak Aulia, kelebihannya apa saja sih kalau kita memakai jasa pengiriman di kantor pos Pak dibandingkan yang lainnya Pak? Ya mungkin beberapa yang kita punyai dengan kelebihan-kelebihan tadi itu dengan menggunakan jasa pengiriman melalui kantor pos. Salah satunya pengiriman itu mencakup di seluruh wilayah tentunya di Indonesia. Dari Sabang sampai Papua atau Merauke kan, di sana jaringan kita di seluruh Indonesia ada sampai di tingkat kecamatan dan online. Semua berbasis online dan berbasis web itu. Karena PT Pos saat ini tidak menerima lagi namanya yang manual. Jadi semua 6.000 sekian outlet kantor pos di seluruh Indonesia sudah berbasis online, itu salah satu kelebihannya. Yang berada dalam satu jaringan kan PT Pos Indonesia. Mama kalau untuk Pos Express itu kan ada sekitar 400 kota yang sudah langsung direct itu kan, sehingga H+1 memungkinkan bisa. Kemudian kalau ada yang lebih produk kami namanya pos kilat khusus, itu ada sekitar 500 atau 400-an lah, 3 di kota yang tersebar di kabupaten dan kota di Indonesia, dengan layanan antara maksimal 4 hari H+4 itu. Itu harganya lebih terjangkau lah untuk para pemakai atau pengusaha bisnis online. Jadi kita sajikan di seluruh Indonesia dan tarif sangat murah, bersaing. Kemudian kan saat ini ada pelaku atau pengusaha bisnis online yang sudah kita jadikan member, sehingga teman-teman itu mendapatkan diskon. Kalau jadi ada member-member gitu juga Pak? Ada. Oh, kalau kita jadi membernya kantor pos ada kemudahan-kemudahan atau kayak diskon itu yang kita dapatkan gitu ya Pak? Jadi kalau sudah menjadi bergabung atau anggota member kantor pos Mojokerto, nanti para member itu kalau ingin mengirimkan ya ada diskonnya sampai ya cukup besar 15%. Nah saya jadi tertarik nih Pak, kalau pengen jadi membernya kantor pos gimana tuh Pak? Ya nanti kan kita survei, kita tanya apa usahanya, hanya ini itu kan pengirimannya berapa kuantitasnya, jumlahnya. Nah, nanti kan kalau memang ini kita jadikan member. Oke, jadi nanti dikasih kartu member kayak gitu member, ya. Yang bisa istilahnya kita manfaatkan untuk mendapatkan diskon-diskon tadi ya Pak ya? Betul, kemudian di kantor pos, sehingga nanti kan pada saat melakukan transaksi di seluruh Indonesia itu bisa tidak mau melakukan transaksi lainnya tidak perlu lagi menunjukkan istilahnya kartu identitas, karena sudah terikot di kami. Oke. Terekam atau sudah ini terdata. Kemudian selain itu kelebihannya kalau pengiriman kantor pos kan kita memberikan pelayanan purna jual. Ya istilahnya kalau kiriman tersebut mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti barang hilang atau rusak karena di angkutan dalam perjalanan tadi, kita memberikan ganti rugi sesuai harga nilai barang yang disepakati oleh customers atau masyarakat pada saat mengirimkan. Pengiriman HP karena goncangan di jalan rusak, jadi setelah ada diterima jaminan ada jaminan asuransinya. Itu dengan waktu tidak lama, 3-4 hari langsung kita berikan ganti rugi setelah dilakukan investigasi ataupun keterangan-keterangan yang dibutuhkan dari kantor kirim maupun kantor tujuan. Oke, ya. Banyak sekali Sobat R kelebihannya dari kantor pos ya. Dan saya bikin kesini saya
dan Sobat R juga pastinya di rumah yang mendengarkan, ini semakin mengenal kantor pos dan semakin mulai tumbuh benih-benih cinta dan sayang sama kantor pos. Nah, dari tadi Sobat R yang menarik perhatian saya begitu saya masuk ke kantor pos, itu adalah banner yang di belakang saya ini Sobat R. Ada banner perangko selfie. Nah, kebetulan kan sekarang anak-anak muda, nggak hanya anak muda aja, saya juga yang nggak muda juga suka selfie Pak gitu. Ini bisa jelaskan maksudnya perangko selfie ini gimana sih Pak? Bikin perangko dengan foto kita, ini kan ada bikin perangko dengan foto atau gambar sesukamu. Terus emang perangko kita terus bisa dipakai buat ngirim-ngirim surat gitu maksudnya? Iya. Gimana nih Bu Iva yang menjelaskan? Ya. Oke, monggo. Ya, ini namanya perangko Prisma Mbak. Gimana? Namanya perangko Prisma. Perangko? Prisma. Oh Prisma. Iya. Ini kebetulan yang jadi modelnya Raisa, saudara Raisa. saya ini Sobat R. Ini Raisa, saya Raiso gitu ya. Raiso koyok ngene Pak, maksudnya Raiso Ayu. Nah ini untuk Sobat R, kesempatan ini perangko ini sangat mungkin kekinian ya. Nah. Rugi kalau dilewatkan karena perangko ini bisa juga untuk berkirim surat. Oh, bisa? Gitu, iya. Bisa untuk diperangkokan mungkin ke sobatnya yang di luar kota atau mungkin di luar negeri gitu, bisa sebagai identitas diri gitu loh. Iya, sekalian juga kita agak dikit-dikit pamer sih Pak ya. Ini Betul. wajahku gitu kan. Pak, apa atau Bu Iva, ini fotonya di mana? Apakah fotonya juga di sini? Untuk yang perangko selfie nih? Kalau foto, mungkin Sobat R bisa bawa ke kantor pos, foto yang terbaik, nanti bisa kita cetakkan di kantor pos. Gitu. Kirain di sini juga fotonya gitu. Jadi di kantor Bisa pos juga kalau ada mau studio fotonya gitu. Kalau mau selfie-nya juga. background burung merpati bisa di sini, ya. atau mungkin sama teman-temannya bisa juga. Nah, kalau kita udah punya perangko gini, nanti bisa juga kita uploadkan ke medsos juga kan. Iya. Ini satu kebanggaan loh ya. Apalagi buat yang hobi selfie nih Sobat R ya. Fotonya bisa dijadikan perangko terus dikirim-kirim tadi sekaligus bener kata Bu Iva sebagai identitas kita juga. Jadi kalau apa yang nerima surat kita udah tahu nih, nggak pakai dibaca dari siapa, dari perangkonya udah ketahuan. Betul. Ini dari Bu Iva, ini dari Pak Aulia ini ya. Gitu dengan gaya-gayanya yang gitu ya Pak ya. Oke, luar biasa. Jadi kalau Sobat R pengen dibikinin perangko selfie gini cukup datang membawa foto terbaiknya atau mungkin mau foto ke sini, setelah itu dicetak prosesnya makan berapa menit atau berapa lama? Prosesnya nggak lama Mbak, mungkin sekitar 10 menitan lah. 10 menit udah jadi ya? Iya betul. Oke, nanti bentuknya ya udah kayak perangko-perangko biasa gitu ya Pak ya? Iya, Betul. persis Kita seperti sediakan macam-macamnya Mbak. Jadi mungkin kalau ini ada yang full colorful ini ya, full foto, terus di sini kan juga ada harga ya seperti perangko lah kalau kita ini ya. Nanti juga ada yang mungkin pengen gambar, ada seperti kalau bunga atau mungkin gambar-gambar juga ada macamnya kak. Boleh ya. Jadi nggak hanya just foto, Iya. gambar berupa gambar boleh. Boleh. Oh, mungkin ngerasa aduh gambaran saya tuh bagus loh, mau diabadikan di perangko gitu boleh ya? Bisa. Oke, luar biasa sekali ya. Aduh, habis ini saya selfie deh Sobat R ya. Nanti saya dibikinin perangko ya Pak ya. Siap. Yang nerima, aduh fotonya gitu. Oke, ini Pak yang terakhir ya. Untuk jasa tadi kan Pak Aulia sudah menjelaskan berulang kali tentang postpay gitu ya Pak ya. Ini bisa dijelaskan Pak, untuk jasa keuangan postpay ini apa aja yang bisa dilakukan sama Sobat R, terus kelebihannya apa? Karena saya lihat di sini juga banyak meja-meja yang lebih banyak postpay-nya gitu kan. Monggo. Ya, jadi untuk jasa keuangan di istilah kami postpay itu kayak PPOB lah, kayak payment point ya. Itu kan kita bekerja sama dengan beberapa mitra di seluruh Indonesia. Banyak sekali, lebih dari 30 lah. Seperti tadi itu PLN, itu postpay, kemudian angsuran motor. Segala macam pembayaran ya Pak ya. Yang terbaru ini ya ini, kita tadi disampaikan Bu Yunifah tadi, account to cash untuk pengiriman uang antar ke rekening bank. Itu yang produk kami itu yang terbaru. Yang baru ya Pak? Iya. Baru jalan berapa ini? Dimulai kalau di Mojokerto baru bulan Juli kemarin ya. Oh. Iya. Mau Juli. jelang habis Lebaran ya? Iya. Juli ya.
Nah, Oke. itu di mana masyarakat kalau ingin mengirimkan uang ke siapapun ke rekening bank di mana anggota atau gabungan ATM bersama ya. Nah, itu bisa dikirimkan melalui kantor pos sekarang. Dengan memberikan nomor rekeningnya, kemudian datang ke kantor pos langsung dikirimkan. Bisa. Jadi tidak perlu di hari Sabtu bank atau dan lain-lain atau perbankan tutup karena ingin cepat mengirimkan, solusinya melalui kantor pos. Kantor pos aja. Iya. Apalagi kantor pos ini bukanya juga Senin sampai Senin dengan sampai Sabtu Sabtu. ya. Sabtu juga buka loh Sobat R, kayak gini loh, tetap Ya, buka. nanti ke depan, bulan depan nanti kita akan perpanjang waktunya sampai jam 10 malam. Oh, Sampai saat ini jam 8 malam kita itu Senin sampai Sabtu nggak ada perubahan ya Pak, buka dan tutupnya? nggak ada. Nggak ada ya? Ya, nanti Jam 7 pagi sampai jam 8 malam. jam 8 malam saat ini. Nanti ke depan akan kita coba buka sampai jam, Jam? 10 malam, jam Oke. 22. Untuk membantu teman-teman dalam rangka melakukan transaksi di kantor pos. Salah satunya tadi telat bayar angsuran, sudah tempo, jangan khawatir, kita masih buka sampai Iya, jam 10 kalau tempat yang lain nanti. kan karena biasanya jam 4, jam 5 udah tutup ya, jam-jam kantor kayak gitu ya. Iya. Memang pilihannya yang terakhir adalah yang paling bagus di kantor pos. Apalagi buat kerjaannya yang biasanya ini ya Pak ya, pulangnya malam-malam Iya. gitu. Nah, kantor pos di sini kelebihannya Sobat R, melayani sampai malam, apalagi Betul. mau jam 10 malam. Aduh. Iya, nanti akan kita uji Luar biasa. cobakan di tanggal 1 Oktober ini. Oh, per Per 1 Oktober. habis ini dong? Iya. Kurang berapa hari lagi Iya, nih? nanti kita sampai akan- jam 10-nya itu. Iya, betul. Oke, luar biasa. Nggak tanggung-tanggung kantor pos ya. Layanannya itu benar-benar inovatif. Terus juga menambah jam buka juga. Ini tentunya akan memudahkan masyarakat Mojokerto untuk melakukan transaksi di kantor pos. Betul. Gitu ya, Pak ya. Oke, Pak Aulia, Bu Iva, nggak terasa kita ngobrol udah mau jam 9 aja. Berarti Iya. harus segera ditutup ini Pak obrolannya Aduh, ya sayang Pak ya. ya. Oke. Sayang, Mbak. Oh, sayang ya. Iya. Kita lanjutkan di belakang aja yuk. Siap. Siap diundang lagi. Oke, boleh deh. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat R, Ibu Iva Oke. atau Pak Aulia, monggo mungkin. Ya, untuk Sobat R, silakan datang ke kantor pos. Kantor pos banyak melayani kiriman barang, kiriman uang, ataupun setoran lainnya. Bisa juga untuk nabung di kantor pos. Nabung. Iya, Oh, bisa juga. bisa. Oh. Hari Sabtu tetap buka. Silakan datang ke kantor pos. Kami tunggu Oke. kedatangannya. Oke, ayo ke kantor pos. Nah, gitu. Ayo Pak bareng-bareng nih sama Bu Iva. Ya, 1, 2, 3, ayo ke kantor pos gitu ya Pak. 1, 2, 3. Ayo ke kantor pos. Oke, terima kasih banyak Pak Aulia, Bu Iva ya. Sukses selalu untuk Sama-sama. teman-teman kantor pos.